Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 21 November 2024. Salam Agus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagimu, bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan mengimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, ada orang yang berpandangan bahwa menangis itu menunjukkan kelemahan. Tetapi benarkah demikian? Menangis bukan hanya pengalaman anak kecil. Menangis itu adalah pengalaman setiap orang. Ketika perasaan itu tersentuh, orang bisa dengan mudah menangis. Ketika orang merasa tersakiti, orang dengan mudah menangis. Tidak peduli apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah dia pemimpin keluarga, apakah jabatannya. Apakah hanya orang yang perasaannya halus saja yang menangis? Ternyata kan tidak juga. Orang yang di sekolah dulu, misalnya ketika masih kanak-kanak, senang berkelahi, senang berantem, bahkan sering tawuran. Setelah dewasa pun bisa menangis saat mereka mengenang kembali pengalaman-pengalaman masa lalu, pengalaman masa kecil. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, menangis itu merupakan luapan emosi yang dalam. Orang menangis bisa disebabkan karena sedih atau karena gembira sekali. Banyak orang merasakan bahwa setelah menangis, setelah dia bisa mengeluarkan emosinya, orang akan merasakan lega, orang merasakan ringan, beban dalam hati terasa berkurang atau bahkan hilang. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam perikop Injil hari ini kita mendengarkan Yesus yang menangisi Yerusalem. Ketika melayat Lazarus, Yesus juga menangis. Dia ikut merasakan kesedihan Marta dan Maria, saudara atau saudari dari Lazarus. Hari ini kita mendengar Yesus menangis karena kota Yerusalem akan dikepung dari segala penjuru dan akan dihancurkan. Tembok-tembok megah akan dirobohkan, padahal itu merupakan simbol kebanggaan, tembok kebanggaan orang-orang Yahudi. Tembok untuk meratap, penduduknya akan binasa. Kita mendengar dalam kutipan Injil hari ini, saudara-saudari, bagaimana Yesus sangat meluap emosinya terhadap Yerusalem ketika dia memandang Yerusalem itu. "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andai kata pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Saudari-saudara, kebesaran Yerusalem yang diagung-agungkan akan hancur. Demikian juga dengan dalam tanda kutip keagungan-keagungan yang ada dalam hidup kita, kebanggaan-kebanggaan di dalam hidup kita. Apakah itu rupanya kehebatan? Apakah itu kesuksesan?
apakah itu kecantikan, apakah itu keberhasilan, suatu saat akan berbalik arah menuju ke titik nol. Siapkah kita untuk menghadapi semua itu? Saudara-saudara, saat ini kita berada pada menuju akhir masa liturgi Gereja Katolik. Akhir tahun liturgi. Ini menjadi syarat bahwa suatu saat nanti, maksud saya menjadi isyarat bahwa suatu saat nanti, kita juga akan seperti Yerusalem. Masa Advent, masa penantian, baik pada akhir zaman maupun kedatangan Tuhan yang pertama Natal, itu akan segera kita peringati kurang lebih sebulan ke depan. Pertanyaannya, siapkah kita menghadapi, dalam tanda kutip sekali lagi, kehancuran kita menuju pertobatan, menuju pembaharuan, menuju perubahan? Apa yang dapat kita buat saat ini, saudara-saudari? Berangkat dari firman Tuhan hari ini, kita bisa memetik buah refleksi, buah permenungan. Seperti yang Yesus katakan, andaikan Yerusalem engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Apa yang perlu untuk damai sejahtera Yerusalem? Yaitu ketidaksetiaan, yaitu ketidaktaatan yang tidak mereka mampu ubah. Kebanggaan akan kota mengalahkan kebanggaan akan siapa pemilik kota itu, yaitu Tuhan sendiri. Moga-moga saudara-saudari kita mampu menangkap apa yang ada di balik keluhan Yesus tentang Yerusalem. Betapa kita butuhkan pertobatan. Betapa kita butuhkan pembaharuan diri. Sebab hanya dengan cara itu, saudara-saudari, kita mampu untuk menghadapi hari esok dengan sukacita. Semoga kita tidak menambah kesedihan Yesus ketika dia memandang, ketika dia melihat perilaku hidup kita. Semoga apa yang Yesus lihat pada kita senantiasa merupakan sesuatu yang membuat Yesus semakin bahagia. Yesus semakin dipermuliakan. Selamat beraktivitas hari ini, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati Anda, usaha-usaha Anda, rencana-rencana, dan tentu saja keluarga Anda sekalian. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengingatkan kami, menyadarkan kami akan sesuatu yang harus kami hadapi ke depan. Engkau menangisi kota Yerusalem dalam segala kemegahannya. Namun di sana engkau dapati dosa ketidaksetiaan, dosa ketidaktaatan kepadamu. Anugerahkanlah kami kemampuan untuk membarui diri, kemampuan untuk bertobat, agar hidup kami pada akhirnya senantiasa merupakan kemuliaan bagi nama-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.